warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Maimunah dari kelompok 5 sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang perbandingan puisi dengan lagu. Namun sebelum kami lanjut ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa. Yang dimana gaya bahasa merupakan keseluruhan cara yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik kegiatan jasmaniah maupun rohaniah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Begitu pula dalam karya sastra, gaya merupakan cara pengarang dalam memaparkan gagasan yang ingin disampaikan sesuai dengan tujuan dan efek yang ingin dicapainya. Sedangkan fungsi dan kedudukan gaya bahasa yaitu untuk membedakan genre sastra yang satu dengan genre sastra yang lain. Dalam hal ini, Ratna memiliki pandangan bahwa dominasi gaya bahasa terkandung dalam puisi dengan pertimbangan keterbatasan medium penampilannya, sehingga unsur yang ditonjolkan adalah bahasa itu sendiri, sekaligus merupakan alat dan tujuan. Jenis-jenis gaya bahasa yaitu Tarigan menyebutkan bahwa ada sekitar 60-an gaya bahasa dan digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu diantaranya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa pertautan, dan gaya bahasa perulangan. Berbeda dengan yang dikemukakan Widya Martaya, yaitu dengan mengistilahkan pembagian jenis gaya bahasa dengan gaya umum. Maksudnya gaya umum itu dapat ditambah, diperbesar dengan salah satu cara. Lebih lanjut, ia membagi menjadi 5 kelompok cara agar gaya umum dapat diperbesar dengan tenaganya, yaitu mengadakan perbandingan, pertentangan, pertukaran, perulangan, dan mengadakan perurutan yang bertujuan. Sekian, cuman ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri 1. Dan di sini saya akan membahas pengertian dari puisi dan pengertian dari lagu. Puisi merupakan salah satu genre sastra. Banyak ahli yang masih memperdebatkan apa itu puisi. Begitu banyak definisi yang menjelaskan tentang puisi, namun masih ada sebagian orang yang merasa tidak puas dengan definisi yang telah diberikan. Secara mendasar, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi diartikan sebagai ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, dan rima. Di sini Kosasih berpandangan puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna, di mana keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra itu. Dan Waluyo mengemukakan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Pengertian lagu. Lagu adalah aktivitas budaya yang sangat akrab dengan kehidupan manusia. Berbicara mengenai musik, maka berbicara tentang seni, sebab musik merupakan bagian dari seni. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Reni Maulinasari sebagai pemateri ketiga dari kelompok US Rendra akan menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian kami. Puisi Sajak Ibunda karya W.S. Rendra dan lagu Bunda karya Melly Goeslaw akan dianalisis menggunakan teori struktural. Menurut buku Siswantoro mengatakan bahwa struktur berarti bentuk keseluruhan kompleks. Setiap objek dan peristiwa adalah pasti sebuah struktur yang terdiri dari berbagai unsur, dan setiap unsur tersebut menjalin hubungan yang terdiri dari diksi, gaya bahasa, pengimajian, dan pengulangan bunyi. Selanjutnya, saya akan membacakan puisi Sajak Ibunda karya W.S. Rendra dan lagu Bunda karya Melly Goeslaw.
Sajak ibunda. Dengan latar belakang gubuk-gubuk karton, aku terkenang akan wajahmu. Di atas debu kemiskinan, aku berdiri menghadapmu. Usaplah wajahku, Widuri. Mimpi remajaku gugur di atas padang pengangguran. Ciliwung keruh, wajah-wajah nelayan keruh. Lalu muncullah rambutmu yang berkibaran kemiskinan dan kelaparan, membangkitkan keangkuhanku. Wajah indah dan rambutmu menjadi pelangi di cakrawalaku. Lirik lagu Bunda. Bunda, ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri, kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka, diriku selalu dimanja. Kata mereka, diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat diri ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Sekian dari saya. Assalamualaikum Baiklah, warahmatullahi untuk melanjutkan makalah kami di sini selanjutnya yang pertama, persamaan dari puisi Sajak Ibunda karya W.S. Rendra dan lagu Bunda karya Melly Goeslaw. Membandingkan puisi dan lagu, perlulah mengetahui terlebih dahulu persamaan apa saja yang terdapat dalam puisi dan lagu tersebut. Persamaan dari tema yang diangkat yakni sama-sama membahas tentang sosok ibu yang selalu terbayang. Selain itu, pemakaian judul yang sama yaitu memakai objek bunda. Yang kedua, gaya bahasa yang terdapat pada puisi Sajak Ibunda karya W.S. Rendra dan lagu Bunda karya Melly Goeslaw. Majas atau gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara imajinatif, atau berupa kiasan. Gaya bahasa yang digunakan dalam kelompok majas perbandingan adalah dengan membandingkan atau menyandingkan bahwa sesuatu sama, lebih, atau dapat menggantikan yang lain. Berikut beberapa majas perbandingan yang terdapat pada puisi Sajak Ibunda dan lirik lagu Bunda yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri tadi dalam dalam puisi Bunda karya W.S. Rendra, majas dalam lagu Bunda Melly Goeslaw, persamaan dan perbedaan. Tentu kita ketahui dulu majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Di dalam majas puisi Bunda karya W.S. Rendra terdapat beberapa macam majas, yaitu personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Contoh, dengan latar belakang gubuk-gubuk karton, aku terkenang akan wajahmu. Yang kedua, majas eufemisme. Majas ini gaya bahasa penghalusan. Contoh, lalu muncullah rambutmu yang berkibaran kemiskinan dan kelaparan. Hiperbola adalah gaya bahasa yang digunakan dalam mengekspresikan suatu dengan sedemikian rupa sehingga meninggalkan kesan berlebihan. Contoh, wajah indah dan rambutmu menjadi pelangi di cakrawalaku. Yang majas dalam lagu Bunda Melly Goeslaw, metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua objek yang bersifat yang serupa. Contoh, kubuka album biru penuh debu dan usang. Tangan halus dan suci telah mengangkat diri. Dua, eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa penghalusan. Contoh,
Eufemisme adalah gaya bahasa penghalusan. Contoh, tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Hiperbola. Ketiga, hiperbola. Majas hiperbola merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam mengekspresikan sesuatu dengan sedemikian rupa sehingga meninggalkan kesan berlebihan. Contoh, oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada dalam hatiku. Baik, kita akan persamaan dan perbedaan dalam puisi Bunda karya W.S. Rendra dan Majas dalam lagu Bunda Meli Guslo. Persamaan, pada kedua karya yang diteliti sama-sama mengandung majas eufemisme. Pada kedua sastra yang dianalisis sama mengandung majas hiperbola. Perbedaan, dalam puisi Bunda karya W.S. Rendra lebih dominan menggunakan majas personifikasi, sedangkan dalam lagu Bunda karya Meli Guslo lebih dominan menggunakan majas metafora. Majas eufemisme dalam lirik lagu Meli Guslo lebih konkret diungkapkan eufemisme yang terdapat dalam puisi W.S. Rendra. Sekian dari saya, mungkin hanya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.